Oke, selamat malam bro barbar dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng gue Inov dan gue kedatangan tamu. Di mana tamu ini namanya? Hai semuanya, mungkin kalian yang pernah lihat YouTube gue, Nggak apa-apa. so terkenal itu ya gue ya. Nama gue Prabu, gue dari tadi di sini, kebetulan habis maghrib. Iya. Apa nih? Kita di sini mau ngapain nih? Gue nggak tahu nih. Kobar tuh apa sih? Kobar itu kongko barbar anjir. Kongko barbar. Iya, jadi lu di sini barbar aja. Apa gue nggak tahu? Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Gue nggak di briefing guys, gue nggak di briefing. Gak apa-apa, pokoknya di sini kita barbar aja. Intinya kita di sini mau ngobrol kata temen gue sih tadi gitu. Gitu. Oke, di sini jadi by the way lu apa kabar? Baik dong. Baik dong. Karena tadi Oh, udah ya? tadi sama gue ngobrol apa kabar. Sekarang ketemu apa kabar. Itu namanya sepik-sepik di per-YouTubean. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan lu semua begitu juga ya? Ya, nggak gitu semua sih. Oke, lanjut. Oke. Mau bahas apa ya? Gue lupa. Katanya kita mau bahas tentang tekanan-tekanan hidup yang ada di usia 20 ke atas. Ya. Mantap nggak tuh? Kita bisa sebut itu quarter life crisis gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita lebih spesifik ke arah pernikahan. Kenapa sih kita bahas pernikahan? Karena di sini unik, bukan unik sih, menarik. Kenapa disebut menarik ya? Karena beberapa orang akan berpikir untuk anjir gue udah umur segini, gue harus nikah nih, gitu loh. Padahal belum tahu lu siap apa enggak. Oh benar. Iya nggak sih? Benar. Oke. Kalau boleh tahu nih, lu pernah nggak sih dapat tekanan gitu dari orang tua lu? Kalau untuk tekanan dari orang tua gue sih gue nggak pernah. Maksudnya dia cuman paling nyokap gue kayak Prabu kapan kamu nikah? Itu tekanan sih ya. Itu tekanan juga anjir. Tekanan ya enggak, tapi dia nanya juga kayak angin lalu aja gitu, tapi kayak enggak maksa buat gua nikah saat itu juga enggak. Nggak ada lah yang lu kapan nikah hari ini? Nggak ada bro. Enggak, maksud gua dalam artian disuruh buru-buru tuh enggak. Maksudnya cuma nanya kapan. Ya gua mau gimana mau kapannya aja gua bingung, pacar juga nggak punya, mau gimana gua? Oke, kalau yang mau Enggak, udah cukup ya, cukup. Gua bisa cari sendiri, ada Tinder, ada apa itu? gimana Tinder anjir? Enggak apa-apa coy, mantep-mantep. Itu BO semua anjir. Kagak, gue kenalan sama cewek Tinder baik, sumpah orang kaya, baik lagi, tidak sombong, rajin menabung. Pelit berarti. Enggak juga, dia royal. Udah lanjut. Oke. Jadi untuk kalian yang merasakan tekanan seperti itu, saran gue ya Mati aja udah lo. nggak usah, jangan mati dong, kesian. Ntar dia belum week udah belum ngerasain week udah Udah game over. udah game over. Nggak gini, megang-megang tangan. Iya apa sih lo? Nggak, males jadi banget gue. Jadi gini, kalau pandangan gue ya untuk soal pernikahan sih, ya benar. Untuk nikah di umur 25 tahun atau 22 sampai dengan 25 tahun itu sangat ideal buat kalian nikah. Cuman sekarang gini, kita tidak bisa memaksakan itu terjadi pada saat itu juga karena tergantung situasi. Ya kan? Kita nggak bisa buat istilahnya gimana ya? Kita nggak bisa buat itu tuh terjadi dengan secara instan karena butuh persiapan. Lu harus tahu dulu gimana keluarga mereka. Bener. Mereka tuh maksudnya artian keluarga dia yang yang bakal lu nikahin gitu kan. Terus juga lu juga harus ada persiapan matang tentang pernikahan lu yang ya masalah uang juga harus. Kenapa? Karena ya pernikahan butuh uang juga. Kedua, lu harus siap secara mental karena kehidupan lu setelah menikah akan berubah. Berarti memang nggak ada ya yang kayak di TV itu ku pinang kau dengan bismillah gitu, bismillah doang udah gue pinang gitu sah gitu, nggak ada ya? Ada bismillah ya, Tetap ngasih mahar ya? tetap kasih mahar gitu. Maksud gua Emang semua all about money man. ya memang semuanya itu butuh uang. Yes. Gitu ya, kurang lebih seperti itulah untuk pandangan gue untuk pernikahan. Dan juga jangan peduliin sama omongan orang. Karena hidup lo yang ngejalanin lo. Betul. Bullshit lah. Kalau bukan bullshit, apa ya, persetan lah dengan apa yang mereka bilang ke lo gitu. Maksud gue ya hidup lo kok. Jangan khawatir, lo nggak boleh suzon sama situasi karena ada Tuhan yang sudah mengatur ya gitu. Tapi gini juga Prabs, kadang
kadang ada juga orang beberapa orang nih yang memang nikah muda itu ngomong begini nih, Mati. ayolah lo nikah gitu di usia, kalau bisa di usia muda sebelum 25 tahun gitu lo sudah menikah, karena ketika lo sudah menikah di usia 25 tahun, perhitungan mereka tuh seperti ini. Lo nikah di usia di bawah 25 tahun, katakanlah di bawah 30 di bawah 23 tahun ya. Umur 23 tahun lah. Umur 23 tahun lo menikah, lalu lo punya anak di umur 24. Umur 24. Di umur 25 anak lu 1 tahun gitu loh. Dan di umur lu 30 tahun anak lu itu udah 11 tahun. Bener dong? Hah? Eh, Gimana sih lu? di umur lu 30 tahun 30, anak lu 30. umur 6 tahun. Bener kan? Iya. Nah, udah 6 tahun. Nah, dan seterusnya sampai lu umur 50 tahun, anak lu udah 25 tahun. Setidaknya di umur 50 tahun itu lu tidak pensiun itu minimal anak lu tuh udah sudah punya kebiasaan dan sudah bisa mandiri lah. iya, maksud udah bekerja, syukur-syukur udah berumah tangga juga, jadi nggak dipusingkan lagi. Jadi kalau misal lu mau pensiun nanti di umur 50 tahun atau 55 tahun, minimal anak lu itu udah bisa nyari duit sendiri, jadi tidak ke lu lagi gitu loh. Iya itu gue setuju sih, maksudnya untuk pernikahan yang di bawah 25 tahun pokoknya usia ideal yang di atas 20 lah, 21 sampai dengan 25 itu gue setuju. Kenapa? Karena yang tadi Nov bilang. Tapi kalau menurut gue benar, tapi lu nggak dipaksakan ya. Itu maksud gue itu nggak bisa dipaksain juga. Karena memang jodohnya sudah datang aja kali umur 23 dia. Kita juga nggak bisa dong maksain gitu. Gue harus umur 23. Jodoh belum datang gue memerkosa anak ayam. Iya itu maksud gue. Jadi lu juga harus bisa lihat situasi di mana lu tinggal, lu bisa lihat situasi di mana lu hidup lah. Maksudnya apakah lu udah punya pacar, apakah lu di kampung lagi hidupnya. Jadi bahan omongan. Kalau menurut gue, kalau bahan omongan nggak usah dipeduliin. Asli nggak usah dipeduliin. Jadi karena gini, mereka nggak ngasih makan lo walaupun mereka tetangga lo gitu. Dalam artian lu tuh kan nyari duit sendiri. Dia ngasih makanan juga anjir. Ya itu kan kalau lagi lebah. Enggak, ngasih makanan buat kuping gua. Ya. Panas langsung anjir. Enggak, maksud gua ya pada dasarnya lu tidak usah mempedulikan omongan orang seputar pernikahan. Kapan lu nikah? Lu udah tua, lu ntar mau nikah umur berapa? Lu umur 35, lu mau jadi bujang lapuk lu. Enggak gitu. Tapi semua tuh udah ada yang ngatur, jodoh juga udah ada yang ngatur, tinggal kalian berikhtiar aja gitu. Maksud kayak tidak usah terlalu dipusingin untuk masalah nikah, karena pada dasarnya kalau jodohnya sudah dekat dan sudah ada, pasti kalian nikah. Benar. Pasti kalian nikah gitu. Iya sih. Dan pernikahan itu kalau yang gue lihat dari bokap nyokap gue juga tidak semudah apa yang terlihat gitu. Mungkin kalian bisa berpikir kalau nikah tuh enak, pulang ada yang ini, tapi nggak semudah itu, karena ada tanggung jawab juga yang menanti kan gitu. Menurut lu nikah itu apa sih? Nikah itu adalah proses persatuan antara dua keluarga yang berbeda untuk menjadi satu. Dari sebuah cinta dua sejoli, anjay. Lalu dua sejoli kayak lagu Dewa anjir. Ya intinya proses persatuan dua kepala menjadi satu tentunya dengan keluarga mereka gitu. Dan itu proses perkembangbiakan manusia seperti itu. Okay. Kecuali lu binatang, lu ngewek sana sini punya anak, kan nggak gitu kan. Kita manusia gitu. Bener. Iya nggak sih? Bener. Menurut lu pernikahan tuh kayak gimana? Kalau menurut gua pernikahan itu sebuah ikatan batin yang dimana ikatan fisik itu sudah terjadi gitu. Bisa. Jadi kita harus mengikat batin kita. Jadi dimana ikatan batin itu kayak mengikat sebuah komitmen aja. Dimana lu harus satu sampai lu game over gitu loh. Iya, sampai lu tua. Iya, syukur-syukur umur lu sampai, ya pokoknya sampai tua lu ngeliat cucu-cucu lu nanti kan gitu.
kayak nikah itu ya membentuk suatu komitmen baru aja lah gitu, yang benar-benar komitmen lah kalau menurut gue ya. Kalau karena pacaran itu cuman sebatas kayak tryoutnya komitmen sebelum Iya, nikah lah jadi gitu jadi lah kan. kayak masa percobaan lu punya hubungan dengan Iya, lawan jenis ya. bener, bro. Ini kita konteksnya normal ya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu kalau menurut gue sih. Dan ya dari yang gue lihat ya, terutama kan keluarga gue gitu ya, alhamdulillah bokap nyokap gue masih ada, dan gue lihat mereka seperti apa, seberapa setianya bokap gue sampai yang ibaratnya udah tuh setua itu. Terus ibu gue kan juga lagi sakit kan, bapak gue juga lagi sakit, tapi bapak gue ngerawat ibu gue padahal bapak gue lagi sakit. Oh, se se apa namanya apa sih namanya istilahnya, seloyal itu sama istrinya gitu. iya, seloyal itu sama pasangan mereka. Jadi maksud gua, lu nikah dari umur lu 20, entah dari umur lu berapa, yang penting lu bisa sampai goal seperti itu gitu loh. Maksudnya dalam artian lu menua bersama, lu menjalani Hidup apa sih? bersama. Apa suka duka ya. Gak bisa lo semata-mata kalau dia ngeselin tiba-tiba lu minta cerai, karena Tuhan juga benci itu gitu. Bawa Tuhan. Nggak apa-apa, Gak men. apa ya. Dan apa ya, kalau nikah tuh sebenarnya ya penting Lah. penting banget. Penting, Jadi anjing. buat kalian, jadi ada satu temen gue nih yang udah hopeless lah tentang pencarian jodohnya dia gitu loh. Heeh. Susah banget kayak nyari jodoh, udah 8 tahun jomblo. Adalah di podcast gue kalau yang tahu. Vodio atau mimisan? Mimisan. Ya ini buat sharing aja ya. Tapi gue tidak menyalahkan pendapat dia, tapi menurut gue itu salah. Kenapa? Karena gini loh, manusia itu hidup berkembang biak. Kalau lu mutusin buat lu tidak menikah, Mungkin dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi dia memang nggak butuh pasangan. emangnya Karena dia membelah diri. amuba. Emangnya amuba. Jadi ya sekarang lu kalau memang pengen berkembang biak sebagai manusia, ya lu nikah lah gitu. Kawin, bro. Nikah, ya kawin terserah deh. Nikah juga percuma kalau nggak kawin. Ya iya, tapi kan nikah dulu. Yang bener kan nikah dulu. Kalau kawin dulu, Ya, menurut agama gue sih nikah dulu, baru kawin. Karena kawin itu suatu proses di mana lu membuat spesies baru. wih. Anjir, spesies. Emang ada manusia spesies apa? Enggak, Emangnya lu nikah sama cewek lu tiba-tiba jadi negro gitu? Kan spesies baru. Enggak. Jadi kawin lah. Karena dari kawin itu lu akan mempunyai keturunan gitu. Ya gitu. Ngewek gitu aja sih. Karena lu kalau misalnya udah kawin, lu bisa ngewek bebas. Lu mau tiap menit, enggak tiap detik. Iya, lu enggak mesti letoy pak, kerjaan lu ntar nyampe kantor, iya pak, iya. tukang jamu banyak, anjir. Ya iya sih, iya juga sih ya, jamu ya. Ngapain lu persulit kayak gitu? Ah ilah, oke. Iya, pokoknya nikahlah sebelum kiamat dan kawinlah sebelum lu nggak ngerasain enak bareng pasangan lu. Bisa, tapi ya, nih. Tapi kawin itu sama lawan jenis ya, sama lawan jenis, jangan sesama jenis. Itu bukan kawin dong. Ya maksud. Lah, kawin lo itu kawin. Emang itu kawin ya? Kan ngewe, bro. Gak enak didengar tetangga. Bukan nikah. Kalau nikah kan resmi secara agama dan negara. Iya, oh Kalau ya. kawin kan secara ranjang dan Iya, secara iya. seksualitas. Iya, betul. Bener dong. Iya betul. Iya, jangan sampai sama lawan sesama jenis. Lawan jenis. Jangan sampai sama lawan jenis. Jangan sampai sesama jenis, harus lawan jenis. Budak ah. Ya, itu sih satu ya, lo harus punya cewek atau cowok dulu. Itu satu. Baru nikah. Baru nikah. Kalau belum punya, ya udah lu cokil aja kalau yang cowok. Jangan. Jangan gak sehat.
Ntar lu nyampe kerjaan, anjing dengkul gua ngapa nih otek gitu. Jangan. Jangan sering-sering maksudnya. Ya, Situs yang paling enak itu xnxx.com. kenapa jadi ke situs itu? Kalau lo mau cokil nonton aja video di situ. Nggak usah jauh-jauh coy, buka Twitter aja cukup. Oh iya, Twitter banyak. Ya, untuk kalian yang merasa hidupnya di umur sekitar 20-an ke atas ini, gue saranin tetap semangat. Lu nggak usah peduliin apa kata orang tentang kapan lu nikah, anjir. Lu udah tua, jangan peduliin. Hidup lu, biarin aja berjalan bagaimana semestinya itu berjalan gitu. Nggak usah terlalu pusingin. Let it flow, tapi lu juga harus berusaha gitu. Jangan mentang-mentang oh udahlah biarin aja, ntar juga datang sendiri. Enggak, lu juga harus berusaha tetap. Tapi bener loh, kalau misalnya kita ngomong gini, ntar juga jodoh datang sendiri. Nggak bakal ada anjir, jodoh datang sendiri. Tetap aja lu harus nyari. Harus usaha, itu yang gue bilang. Kayak gimana misalnya? Sekarang lu ngarep nih, jodoh lu bakal datang sendiri, lu di rumah aja. Ada gitu jodoh ngetok-ngetok rumah lu. Mas, saya mau nikah sama lu. Iya. Mas, Gak mungkin ada. Mas, nikahi aku, Mas. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ada. Iya, itu kan udah kenal. Ada Prabs yang kayak gitu. Masa sih? Kalau dia bunting duluan, lu jadiin satria bodoh sama dia. Goblok. Ya enggak juga lah. Makanya mainnya profesional dong. Masa keluarinnya di dalam sih. Kondom. Jangan lupa. Aduh, nggak bener nih. Welcome to Kobar. Kongko barbar. Orang kongko barbar apa bareng sih sebenarnya? Barbar ya. Awalnya kongko bareng gitu. Jadi barbar. Karena kita ngomongnya tuh kasar sama ngidul kemana-mana gitu, sama kalimat yang memang jarang-jarang ada orang yang pengen, jarang diekspos sama orang lah gitu. Lu barbar banget sih kok. Podcast lu ya udah ganti aja namanya jadi Kobar gitu. Kongko barbar gitu. Barnya jadi bareng. Bukan bareng. Bukan bareng lagi tapi barbar gitu. So jadi guys. Jadi kesimpulannya, pokoknya lu jangan pernah berkecil hati walaupun misalnya lu umur sekarang udah 20 tahun, udah 25 tahun, planning lu belum tercapai untuk nikah muda, itu lu jangan berkecil hati. Karena mungkin ya, kalau gue pribadi, gue ngerasa ya gue belum siap nikah umur segitu. Karena banyak yang harus lu persiapkan seperti materi. Betul. Lu udah siapkah materi untuk umur 25 tahun atau 20 tahun nikah gitu? Iya betul. Ada memang umur ya 20 atau 25 tahun nikah, tapi kan itu MBA. Muka lu anjing. Ya kalau lu emang sanggup begitu ya udah, itu tuh cara termurah dan termudah gitu. Tercepat ya. Tapi kalau memang lu tapi kalau emang lu mau ngikutin gaya gua, ya udah lu nabung dulu dari sekarang. Tuh, nabung. Terus lu cari pasangan yang memang mau diajak nabung bareng. Oh, gua kira mau diajak begitu. Ya kalau mau diajak begitu ya bonus lah buat lu. Biar punya energi tiap hari kerja. Jadi semangat ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau memang misalnya nggak ada yang kayak gitu, minimal tuh lu punya pasangan yang memang mau diajak susah. Walaupun memang sedikit cewek yang diajak susah. Apa sih kata Inop? Cewek yang diajak susah, nggak mungkin ada cewek yang mau diajak susah. Nah itu satu. Sebenarnya gini, diajak susah itu bukan berarti lu mau ngajakin dia susah gitu. Iya. Bukan. Bisa aja lu dapet cowok kaya, cowok yang tajir banget, tiba-tiba pas lu nikah di tengah jalan ternyata dia bangkrut. Nah kayak gitu. Situasi maksudnya kayak gitu yang kalian harus bisa iniin gitu. Yang maksud gue mungkin diajak susah itu kayak gitu. Jadi bukan berarti jangan nerima pas gedenya aja gitu. Tapi nerima pas lu jadi kecilnya gitu. Itu. Betul. Itu. Jangan cuma nerima kontolnya sama duitnya doang. Ya, kalau tapi nerima dompetnya pas lagi bolong. Jangan kontol juga kasar banget sih, Mas. Ya diajak susah itu ya jangan jangan kayak gitu tuh, kayak apa yang dia bilang tuh. Tiba-tiba hilang atau tiba-tiba pergi karena dia udah susah. Jangan. Karena itu tidak baik. Udah gitu doang. Intinya gitu sih, maksudnya kayak intinya ya lu
sebagai laki-laki juga harus tetap berusaha bagaimana cara membahagiakan pasangan lu, tapi jangan juga diajak susah, dalam artian ya situasi memang kita nggak ada yang tahu, cuman kan situasi ke depan maksudnya ya. Maksudnya kan si cowok juga tetap harus berusaha sekeras mungkin untuk membahagiakan si cewek, ya pasangan lah ya. Dan si cewek ya kalau bisa ya, kalau memang kalian terima keadaan si cowok, kalau mau terima keadaan si cowok, itu baru namanya bisa diajak susah. dalam artian diajak susahnya adalah lu tetap sama dia walaupun bagaimana keadaannya gitu. Ya walaupun dia lagi turun, Bantu. walaupun dia pasang surut lah. Kalau memang dia surut, ya bantu support lah. Supaya Walaupun dia naik lagi. tidak masalah duit, tapi minimal lu support mental lah gitu. Ya. Jadi biar dia tuh semangat lagi nyari duit gitu. Jangan malah ketika dia jatuh turun gitu, lu tinggalin gitu. Ya itu namanya habis mandi sepah dibuang. Ya seperti itulah gua dulu. Lu habis mandi sepah dibuang? Gua yang dibuang. Oh, kirain lu juga gitu. Jangan lah. Enggak, gua nggak pernah ngebuang orang. Ya, Oke. kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Itu hanya bahasan sedikit dari orang awam seperti kita ya, kurang lebih pandangan-pandangan ya, karena kita ngelihat situasi di luar sana yang seperti apa ya, kita jadi bisa berpandangan sedikit lah ya. Ya, karena kita juga mau berbagi, kayak misalnya umur 25 ke atas itu nggak wajib nikah banget sih kalau memang belum ada jodohnya gitu. Ya nggak? Ya. Yang penting tetap berusaha sih. Oke, sekian podcast kita malam ini. Gue Inov dan ini Prabu. bye bye. Thank you guys. Jangan lupa Subscribe, nah. like sama comment. Mantap. Oke, sekali lagi bye bye. Bye bye. Thank you yang udah dengerin sampai habis.